disciples transforming. Tapi karena Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mau melibatkan Anda, Tuhan mau hidup Anda. Bolehkah Tuhan memakai hidup Anda? Shalom, selamat datang kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Bagaimana kabar Anda? Saya berdoa Anda ada terus di dalam perlindungan Tuhan. Saya tahu dalam masa tahun ini ada banyak hal yang kita alami, saya pribadi juga mengalami banyak hal. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita ya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan mungkin setahun ini adalah masa-masa ujian. Kalau orang pacaran itu jadi LDR ya, long distance relationship. Dari biasanya bersama, sering ketemu, tiba-tiba nggak ketemu gitu kan. Pernah nggak ada yang mungkin sekarang sudah menikah, Anda dulu pernah pacaran long distance gitu ya. Komitmen dan kesetiaan kita lah yang diuji selama masa-masa itu. Dan saya berdoa hari ini kesetiaan Anda teruji melewati masa-masa 1 tahun ini. Dan hari ini biar firman Tuhan juga meneguhkan kembali supaya kita terus ada di dalam kehendak Tuhan. Anda siap dengarkan firman Tuhan? Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-20. Kita mau baca satu perikop ini di mana Yesus dengan murid-muridnya. Hari ini saya mau berbicara dinamika Yesus dengan murid-muridnya. Bagaimana Yesus dengan Anda dan saya. Ada satu peristiwa di mana murid-murid ini datang kepadanya. Matius 20 ayat yang ke-20 kita mulai baca. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Siapa itu? Mereka adalah Yohanes dan Yakobus. Ya, lalu sujud kepadanya untuk meminta sesuatu kepadanya. Menarik ya, apa yang mereka minta ya? Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini, jadi ibunya ini bicara kepada Yesus, Tuhan berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka ini berarti bukan cuma ibunya yang ngomong lagi ya, tapi anak-anaknya juga ngomong. Kata mereka kepadanya, kami dapat, berarti ibunya ini disuruh sama kedua anaknya ini kan. Bilang sama Tuhan supaya kasih posisi buat aku, gitu kan. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, sabar ya Yesus ini ya. Yesus memanggil mereka, kamu tahu pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti, garis bawahi kata sama seperti, berarti ini adalah teladan yang Yesus berikan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara, peristiwa ini menggambarkan seperti kita banyak orang ya, datang kepada Yesus, padahal Yesus itu kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya barusan memberitahu tentang penderitaannya, bahwa apa yang akan terjadi, Yesus akan disalib, Yesus akan mati dan sebagainya, akan diserahkan gitu ya. Setelah Yesus itu menceritakan apa yang akan terjadi, ibu dari Yohanes dan Yakobus ini disuruh datang kepada Yesus supaya minta posisi. Saudara, kadang saya berpikir ini tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya gitu ya. Keinginannya kalau saudara baca, nanti saya akan bukakan juga ayat-ayat, murid-muridnya ini suka bertengkar siapa yang lebih besar. Ingin menempati posisi yang tinggi ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebenarnya nggak berubah sih ya. Orang bilang orang-orang zaman sekarang itu suka mengejar popularitas, padahal sebenarnya itu isu dari zaman dahulu kala, sejak manusia ada ya kan. Cuma bedanya mungkin platformnya aja yang berbeda. Ya, orang itu kepingin menempati sesuatu posisi yang tinggi, dikenal orang, dilihat orang. Kadang kita harus kadang banyak orang itu menghabiskan waktu untuk punya sesuatu, untuk pamer sesuatu, untuk dilihat sama orang-orang yang sebenarnya nggak peduli kok sama mereka.
gitu ya, dari dulu kok, itu bukan cuma masalah hari ini, tapi dari dulu. Nah saudara, puji Tuhannya orang-orang yang ada di sekeliling Yesus ini adalah orang-orang yang jujur. Kalau Anda jadi Yesus, saya tanya, kalau Anda hari ini menempati posisi sebagai seorang pemimpin, mungkin Anda seorang CGL, seorang coach, seorang TL gitu ya. Anda punya murid-murid seperti ini, apa yang Anda lakukan? Ya, ketika ibu dari Yohanes dan Yakobus ini datang kepada Yesus, itu bukan waktu pertama kali pelayanan Yesus, bukan waktu pertama kali mereka jadi murid loh, tapi ini bahkan seminggu sebelum Yesus itu disalib. Berarti kan sudah 3 tahun mereka itu bersama dengan Yesus. Dan masih punya pemikiran seperti ini, saudara ya. Saudara bisa bayangkan 3 tahun Anda muridkan orang, gitu ya. 3 tahun kemudian, dia masih menginginkan hal-hal yang Anda harapkan itu sudah mereka tidak inginkan lagi, gitu. Mari kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan itu memilih murid-muridnya dan bagaimana Tuhan memuridkan mereka. Kita kan belajar, ini sesuatu yang menarik. Markus pasal yang ketiga. Kita buka sama-sama Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Garis bawahi, yang dikehendakinya. Oke? Tuhan itu memanggil orang-orang bukan karena random, sembarangan, tapi Tuhan itu punya kehendak. Tuhan itu memilih, dan hari ini Tuhan itu memilih Anda. Ya, Tuhan Yesus waktu dia di muka bumi punya waktu cuma 3 tahun dalam membangun atau memberitakan Injil, membangun fondasi, membangun kerajaan Tuhan. Siapa sih orang-orang yang dipilih, yang dipanggil Tuhan, yang dikehendaki Tuhan? Ya, di ayat ini dikatakan dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang menyertai dia dan untuk diutus untuk memberitakan Injil. Siapa sih yang Tuhan tetapkan untuk menyertai Tuhan dan untuk memberitakan Injil? Dan untuk diberinya kuasa untuk mengusir setan, gitu ya. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus, ini yang tadi kita baca di sebelumnya. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Saudara, menarik ya, Tuhan itu suka kasih nickname, suka kasih nama-nama kepada murid-muridnya. Selanjutnya ada Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ada 12 orang. Tapi siapakah mereka? Kita nggak akan bahas semuanya. Saya hanya mengambil contoh beberapa orang. Simon yang disebut Petrus. Yesus itu melihat sesuatu yang bahkan orang tersebut belum lihat. Simon adalah buluh yang gampang goyang gitu ya. Petrus adalah batu karang. Tuhan itu melihat sesuatu yang orang itu belum lihat. Petrus melihat dirinya itu rapuh, tapi Tuhan melihat dirinya sebagai batu karang. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, dikasih nama anak-anak guru. Berarti apa? Dengan bahasa lain itu artinya kerusuhan, kacau, hidupnya itu kacau, bikin rusuh, troublemaker. Saudara, Tuhan tahu kalau hidup itu masih kacau, Tuhan itu tahu kalau hidupmu itu masih rusuh, banyak masalah. Tapi Tuhan itu tetap memanggil Anda sekarang. Ya, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah Tuhan itu menginginkan Anda. Katakan Tuhan menginginkan saya. Di sini dikatakan ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ya, Tuhan menginginkan Anda, Tuhan menghendaki Anda. Kenapa Yesus memilih Simon Petrus? Saya berpikir Yesus punya banyak alasan untuk nggak memilih Simon Petrus. Petrus itu loh orangnya impulsif, ya kan, sok tahu, mulut besar, kejam lagi ya kan, pernah motong telinganya orang dipikir ikan mungkin ya. Itu telinga bukan ikan gitu ya. Kalau orang itu nggak biasa dia nggak akan sekejam itu. Tapi anyway Tuhan tetap memilih Petrus. Saudara, Tuhan tahu Anda. Tuhan tahu potensi Anda, Tuhan tahu kekuatan Anda, Tuhan tahu kemampuan Anda. Tapi Tuhan juga tahu kelemahan Anda, masa lalu Anda, pengalaman-pengalaman buruk Anda.
Tuhan tahu latar belakang keluarga Anda. Tuhan tahu status ekonomi Anda. Tuhan tahu ketidakmampuan Anda. But still He wants you. Tapi tetap Tuhan itu menghendaki Anda. Tuhan itu menghendaki Anda menjadi muridnya. Katakan, aku mau jadi murid Kristus. Ya, Tuhan menghendaki Anda menjadi muridnya. Mereka ini, siapa 4 orang yang dipilih Tuhan pertama kali? Petrus, ya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang nelayan. Bisnis orang tuanya itu sukses, saudara. Bukan orang yang gak sukses, mereka itu orang sukses. Bagaimana bisa tahu? Karena mereka itu punya pegawai. Ketika Yesus ketemu dengan mereka, mereka punya orang-orang, mereka punya karyawan, mereka punya hamba-hamba. Jadi mereka itu meninggalkan posisi di mana mereka punya hamba untuk menjadi hamba. Luar biasa ya saudara ya. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka mengikuti Yesus. Mereka jadi orang yang tadinya punya posisi, punya karyawan, punya hamba. Tapi ketika mereka ikut Yesus, mereka dipanggil untuk jadi hamba. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus pertama kali, kita baca di Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ini adalah cerita di mana Yesus memanggil Petrus, memanggil Simon. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Jadi ada 2 perahu, Yesus memilih salah satu perahu dan perahu itu adalah perahunya Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, didorong jauh dari pantai gitu ya. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sesudah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbakarlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, ayat ini menjelaskan pertemuan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan itu datang memakai perahunya Petrus, Tuhan mengajar, kemudian Tuhan menyuruh Simon untuk menebarkan jala, dan jala itu berisi banyak ikan. Pada semalam-malaman dia gagal, dia mencari dan tidak mendapatkan. Dia tersungkur dan berkata, Tuhan, aku ini bukan apa-apa. Dia tadinya waktu dipakai perahunya, dia berpikir, wah Tuhan butuh perahuku. Tapi ketika dia ditolong sama Tuhan, dia berbalik, Tuhan, bukan Tuhan yang butuh aku, tapi aku yang butuh Tuhan, dan aku ini bukan apa-apa. Saudara, seringkali di hadapan Tuhan kita ini seperti Petrus, Tuhan siapa aku ini bukan siapa-siapa. Ya, aku ini bukan apa-apa. Siapa aku ini hanya ibu rumah tangga. Saudara ya, jangan bilang hanya di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini hanya seorang anak, aku ini tidak bisa, aku ini hanya. Saudara, Tuhan itu memilih orang-orang biasa. Kalau saya berpikir ya, Tuhan punya 3 tahun, hanya 3 tahun dalam masa pelayanannya. Kalau saya jadi Yesus, saya akan cari orang-orang yang tidak biasa. Saya akan cari orang-orang yang luar biasa. Kalau Anda punya target di dalam perusahaan Anda gitu ya, Anda dikasih tanggung jawab, Anda punya target. Dan Anda diperbolehkan untuk cari orang-orang yang akan membantu Anda mencapai target. Siapa yang Anda cari? Anda akan cari orang yang kompeten, punya pengalaman gitu ya, CV-nya mungkin panjang gitu kan, sudah teruji, sudah terbukti. Karena apa? Karena masa waktunya itu singkat. Anda akan cari orang-orang yang luar biasa, tapi siapa yang Tuhan cari? Tuhan itu cari orang-orang yang biasa. Orang-orang yang mungkin berkata bahwa Tuhan, siapa aku? Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kebenarannya adalah Tuhan menginginkan Anda, walaupun Anda merasa demikian. Anda merasa aku orang berdosa, aku bukan siapa-siapa. Saudara,
Tuhan itu menginginkan Anda untuk menjadi murid Kristus. Dan gak cuma itu, Tuhan itu mau memakai Anda. Saudara, orang-orang seperti Petrus, orang-orang yang merasa bukan siapa-siapa, Tuhan jadikan, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara, Tuhan mau memakai Anda. Siapa yang setuju dengan saya bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa? Ya, coba lihat kondisi seperti apa Tuhan memilih memakai mereka. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saudara tahu cerita ini, Kisah Para Rasul ini terjadi setelah Yesus itu bangkit dari kematian dan mau naik ke surga. Ya, berarti pelayanannya selama 3 tahun bersama dengan murid-muridnya ini, murid-murid yang dia pilih, yang dia inginkan, yang sudah diajari dan sebagainya. Tuhan mau naik ke surga, Tuhan itu berkata seperti ini. Ayat yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi yang nulis ini Lukas, sama dengan yang nulis kitab Injil Lukas. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, Yesus itu memilih, Yesus itu menghendaki, Yesus menginginkan orang-orangnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. By the way, Tuhan itu ngomong tentang kerajaan Allah bukan hanya 40 hari setelah Yesus bangkit, tapi bahkan sepanjang pelayanannya 3 tahun itu Yesus ngomong tentang kerajaan Allah. Tapi diulang-ulang selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian. Tapi perhatikan ayat yang ke-6, respon murid-murid itu gimana? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kalau saya jadi Yesus itu mungkin sudah patah rahang saya gitu ya, jeglek gitu kan. Saya ini lagi ngomong kerajaan Allah gitu kan. Tapi murid-muridnya ini malah masih ngomong tentang kerajaan Israel, tentang kerajaan dunia. Setelah 3 tahun pelayanan, saudara, mereka itu lihat Yesus mengerjakan mujizat. Mereka itu melihat Yesus mengajar. Mereka itu lihat Yesus itu mati di atas kayu salib dengan mahkota duri. Mereka itu lihat Yesus itu bangkit. Dan mereka itu mendengar tentang kerajaan Allah itu berulang-ulang, firman Tuhan katakan. Dan setelah Tuhan itu ngomong tentang kerajaan Allah, murid-muridnya itu jawab, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Gitu ya, saudara. Saya baca ayat ini, siapa yang lebih frustasi di ayat ini menurut Anda? Ya, murid-muridnya itu frustasi karena Yesus tidak memberikan atau jadi Tuhan yang membebaskan Israel, atau Yesus yang frustasi terhadap murid-muridnya. Ya, yang sudah berulang-ulang dikhotbahkan, nggak cuma dikhotbahkan, diajarkan, nggak cuma diajarkan, didemonstrasikan tentang kerajaan Allah. Setelah 3 tahun masih ngomong tentang Tuhan. Jadi kapan tentang kerajaan Israel ini Tuhan pulihkan? Gitu ya. Nggak nyambung Tuhan ngomong tentang kerajaan Allah, dia ngomong tentang kerajaan Israel. Bukan karena Yesus itu tidak bagus dalam mengajar, bukan karena Yesus tidak kurang mendemonstrasikan, tapi fokus murid-muridnya ini masih ke hal yang fana. Anda mau tahu apa jawaban Yesus? Perhatikan ayat Yesus, ayat yang ke-7 katanya, jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Yesus nggak menyangkal, tapi Tuhan bilang engkau nggak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara bisa lihat dalam kondisi muridnya ini masih nggak nyambung gitu ya. Yesus itu tidak membatalkan pencurahan Roh Kudus loh saudara. Yesus itu tetap bilang kamu akan tetap jadi saksiku. Saya melihat kebesaran hati Tuhan, bagaimana Tuhan itu mempercayai murid-muridnya. Walaupun muridnya ini tanda kutip menjengkelkan, kalau saya jadi Yesus saya sudah frustasi itu ya. Punya murid sudah diajari, dijelaskan, didemonstrasikan masih nggak ngerti-ngerti. Tapi Yesus itu luar biasa. Tuhan tetap bilang, kamu akan tetap terima Roh Kudus. Kamu akan tak pakai menjadi saksiku. Kamu akan menjadi orang yang hebat. Saudara, itulah Yesus. Yesus tetap mau memakai Anda di dalam
proses pertumbuhan Anda. Mungkin ada area-area Anda belum mengerti, mungkin ada area-area yang Anda masih struggle, mungkin ada hal-hal yang Anda masih fokus kepada hal-hal yang fana. But still Tuhan itu mau memakai Anda. Ya, di dalam masa-masa pelayanan Yesus selama 3 tahun. Saya memperlihatkan kepada Anda Matius pasal yang ke-16. Saudara, kalau saudara jadi Yesus, saya tanya, bagaimana Anda meresponi kalau Anda punya murid-murid seperti ini gitu ya. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka berbincangkan, mereka berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belumkah kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan, ataupun 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang aku maksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Saudara, yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus ngomong apa? Bagaimana mungkin kamu kok nggak ngerti-ngerti sih gitu ya. Berapa kali kalau Anda jadi pemimpin, Anda mungkin mengalami seperti yang Yesus alami. Ya ampun, aku sudah ngomong berkali-kali kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi Yesus tuh sabar banget dan Tuhan itu tetap memakai mereka, tetap mengajar mereka, tetap mengasihi mereka, tetap mendemonstrasikan, tetap mengulang-ulang apa yang Tuhan mau murid ini mengerti. Matius 17 ayat yang ke-15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, yang sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, murid-murid sudah dikasih otoritas, sudah diajari bagaimana menyembuhkan gitu ya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Bawa anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika. Sudah lihat dinamika Yesus ketika memuridkan murid-muridnya? Ya, Yesus ini mengalami dinamika, dia sabar tapi juga jengkel, ya frustasi, ya marah, ya gimana ya saudara ya. Tapi Yesus itu luar biasa, dia komitmen dengan pemuritannya. Dia tidak menyerah dengan murid-muridnya, dia terus melakukannya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-49, ini cerita ketika mereka bertolak di danau kemudian mengalami angin, ya kan. Ayat 48, kita baca ayat yang ke-8, ketika ia melihat betapa pahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam ia datang kepadanya berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka mengira bahwa ia hantu, bayangkan, orang yang seharusnya mereka itu kenal dengan dekat, dikira hantu, dan mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku murid-murid, ini bukan hantu, ini aku, ini Yesus. Jangan takut saudara, kan seperti anak kecil ya saudara ya. Ini adalah masa-masa pemuritan yang menurut saya tidak mudah. Kalau Anda melihat bahwa nanti kisah para rasul, orang-orang ribuan dimenangkan, mengalami baptisan Roh Kudus, gereja menjadi mendunia gitu ya. Saudara harus tahu bahwa pemuritan itu bukanlah hal yang mudah dan Yesus pun mengalaminya dengan murid-muridnya. Ya, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Dikatakan maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa
Menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Ini baru Lukas pasal yang ke-9, sudah timbul pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar. Ini sesuatu yang sampai hari ini itu tetap terjadi ya. Namanya murid-murid gitu ya, dimuridkan ada situasi-situasi kayak gini, siapa yang paling besar, kompetisi satu sama lain. Lukas pasal yang ke-22, sama-sama kitab Lukas tadi ayat pasal yang ke-9, sekarang pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lagi saudara, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung, tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Lagi saudara ya, bertengkar tentang siapa yang terbesar. Saudara, ini sebuah dinamika 3 tahun yang tidak mudah bagi Yesus. Belum lagi ketika Yesus mau disalib, ketika Yesus itu ditangkap, murid-muridnya itu lari meninggalkan Yesus. Gak ada satupun yang membela Yesus. Mereka itu lari meninggalkan Yesus. Belum lagi ada yang menyangkal Yesus. Belum lagi ada yang mencuri uang kas Yesus. Sudah bisa bayangkan itu pelayanan Yesus yang Anda selama ini mungkin dengar Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mencelikkan mata orang buta. Yesus membangkitkan orang mati. Itu kan Yesus kepada orang banyak. Yesus dengan murid-muridnya ini juga punya dinamika. Dinamika yang tidak mudah, tapi bagaimana Yesus itu berkomitmen dengan pelayanannya. Bagaimana Yesus itu ketika dia menghendaki seseorang untuk dia ubah jadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi orang biasa-biasa menjadi orang yang hebat. Tuhan itu komitmen, Tuhan itu terus melakukannya tanpa tergoyahkan dengan kondisi murid-muridnya. Bagaimana kita bisa belajar kesabaran Yesus, kegigihannya, terus mempercayai, terus mengajar, komitmennya dan memuridkan tidak tergoyahkan dengan kondisi murid-muridnya. Tuhan itu mau memakai mereka walaupun kondisi-kondisi yang saya tadi sebutkan. Kondisinya mereka masih belum ngerti, ya kondisinya mereka masih kurang percaya, kondisinya masih seperti anak-anak yang bertengkar, tapi but still Tuhan itu memakai mereka. Nah, aplikasinya apa dalam kehidupan Anda? Saudara, hari ini kalau Anda masih sama gitu ya, ketika Anda membaca bersama saya tadi ayat-ayat tadi dan Anda merasa aku masih di stage ini, aku masih suka bertengkar, aku masih suka kompetisi, aku masih suka membandingkan, aku ini masih punya bla 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 gitu ya. Saudara, itu tidak mengubah Tuhan itu tetap mau memakai Anda. Itu tidak mengubah keinginan Tuhan untuk Tuhan itu mau memakai hidup Anda. Nah, poin yang ketiga, respon Anda itu menentukan kehidupan Anda. Dari sisi Tuhan sudah jelas, Tuhan itu memilih Anda. Tuhan itu enggak random, Tuhan itu tahu siapa Anda. Kalau ada yang bilang, Tuhan itu enggak memperdulikan latar belakang Anda. No, Tuhan itu peduli dengan latar belakang Anda. Tuhan itu tahu, karena Tuhan tahu, makanya Tuhan pilih Anda. Tuhan tahu latar belakang Anda, Tuhan tahu masa lalu Anda. Tuhan pilih Anda, karena di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu kelemahan Anda tanpa Musa bilang, Tuhan aku ini orang gagap. Anda berpikir Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Ketika Tuhan memilih Anda, itu Tuhan tahu siapa Anda. Anda nggak perlu punya kasih excuse karena semua kelemahan Anda itu sudah ada di dalam pengetahuannya. Dan semua potensi Anda itu juga karena Tuhan yang memberikannya kepada Anda. Saudara, tapi ada tanggung jawab kita, ada bagian kita yaitu respon kita. Menurut Anda, apakah Tuhan itu perlu meminjam perahu Petrus tadi di Lukas pasal yang ke-5? Ya, ketika Yesus ketemu dengan Petrus di Lukas pasal yang ke-5, Tuhan itu kan pinjam perahunya Petrus, kemudian suruh Petrus itu mendorong agak ke dalam. Petrus dorong supaya Yesus itu bisa lebih jauh, supaya orang banyak itu mendengarkan perkataannya.
Ya, Alkitab itu menuliskan bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus itu nggak perlu sebenarnya perahunya Petrus. Orang dia tinggal mundur ke belakang kok. Dia tinggal jalan di atas air, jalan mundur gitu aja bisa, nggak perlu pakai perahu. Demikian juga dengan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan itu, kita berpikir Tuhan itu yang butuh kita. Enggak, Tuhan itu mau memakai Anda dan saya, bukan karena Tuhan itu butuh kita. Jika Tuhan itu mau memakai Anda, itu karena Tuhan itu mau share peran, burden, bahkan share kemuliaannya kepada Anda dan saya. Tanpa kita, sebenarnya Tuhan itu tinggal berfirman dan semua yang Dia mau jadi. Ya, tanpa kita, langit dan bumi ini Tuhan tuh hanya butuh berfirman. Tanpa pelayanan kita, tanpa uang kita, tanpa hidup kita, semuanya itu jadi. Tanpa kita, Tuhan itu enggak butuh kita. Tapi Tuhan itu mau melibatkan kita. Tuhan memilih untuk mau berbagi peran dengan kita. Tuhan itu mau seolah-olah Tuhan itu membutuhkan kita, padahal sebenarnya tidak. Karena apa? Karena Tuhan mau Anda terlibat di dalamnya. Tuhan itu mau di dalam keterlibatan Anda. Apa sih yang Tuhan cari? Tuhan itu cari hubungan. Tuhan itu cari keintiman. Tuhan cari kebersamaan, itu loh yang Tuhan cari. Seringkali kita ini suka naif gitu ya, kita berpikir Tuhan yang butuh kita. Kita berpikir, saya juga dulu berpikir bahwa di dalam pemberian pun, wah dengan pemberian dari saya gitu ya, dari jemaat gereja itu bisa bertahan. No, bukan demikian kebenarannya. Sebelum saya bisa memberi, sebelum saya bisa melayani gereja Tuhan itu, Tuhan tahu bagaimana membiayai gerejanya dengan caranya. Bahkan saya yang setelah saya bertumbuh semakin dewasa, saya yang semakin tahu bahwa sayalah yang butuh melayani, saya yang butuh memberi, saya yang butuh Tuhan, saya yang butuh ada di rumah Tuhan, saya yang butuh ada di komunitas, saya yang butuh dimuridkan. Bukan Tuhan yang butuh murid, tapi saya yang butuh dimuridkan. Saudara, Tuhan ketika memakai perahu Petrus itu untuk membuat Petrus tahu bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang butuh Petrus, tapi Petruslah yang butuh Tuhan. Petrus dalam kondisi gagal, dia mencari ikan semalam-malaman tapi nggak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus masuk dalam perahunya, Yesus cuma pinjam sebentar. Ya, Petrus punya pilihan kok, dia bisa berkata, Tuhan nggak usah lah, perahu ini kotor, perahu ini belum dibersihkan dan sebagainya. Ketika Petrus mengizinkan Yesus masuk dalam perahunya, ternyata bukan cuma perahunya yang dipinjam, seolah-olah Yesus yang butuh perahu Petrus. Tapi ternyata Yesus itu mau memberkati Petrus. Jadi sebenarnya siapa butuh siapa sih? Ya, tapi kita di dalam sisi kita butuh meresponi Tuhan, saudara ya. Kita butuh meresponi Tuhan dari sisi Tuhan, kita sudah tahu Tuhan itu memilih. Kalau misalnya Petrus gak mau, ada perahu yang lain kok. Tapi Tuhan memilih memakai perahunya Petrus. Tuhan mempercayai Anda, Tuhan mau memakai Anda. Pertanyaannya bagaimana respon Anda? Ya, Anda punya pilihan kok untuk berkata tidak. Kalau Petrus, ketika Tuhan mau memakai perahunya, Petrus bisa aja menolak. Kalau misalnya Petrus menolak, apa yang Yesus lakukan? Ya Yesus tinggal pindah ke perahu sebelahnya gitu kan, karena ada perahu yang lain. Yesus gak akan maksa, Yesus cuma akan pindah. Artinya kalau Tuhan itu memilih Anda, itu bukan karena gak ada pilihan yang lain. Tapi karena Tuhan itu menginginkan Anda. Jangan merasa diri, aku bukan siapa-siapa, siapa sih aku gak bisa berbuat apa-apa. Hei, Anda gak perlu bilang apapun sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan itu menginginkan Anda, Tuhan mau bersama dengan Anda melakukan perkara-perkara besar. Pertanyaannya sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus, bolehkah aku memakai perahumu? Pertanyaannya, bolehkah Tuhan itu memakai hidupmu? Bolehkah Tuhan memakai hidupmu? Ada 3 respon yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Yang pertama jawaban, iya. Jawaban iya. Saya tahu Anda dan saya juga punya alasan untuk berkata tidak. Ketika Tuhan memanggil saya punya cita-cita yang lain. Ketika Tuhan memanggil saya punya rencana yang lain. Ketika Tuhan memanggil saya punya banyak pertanyaan, bagaimana nanti, bagaimana begini, bagaimana begitu gitu ya. Saya punya pilihan untuk berkata tidak, Anda juga punya pilihan untuk berkata tidak.
malah disitulah Tuhan menghargai jawaban Anda. Nah kalau jawaban kita ini karena terpaksa, karena nggak punya pilihan ya, itu namanya bukan jawaban yang karena pilihan, tapi Tuhan itu mau di dalam pilihan kita. Ketika kita punya pilihan untuk berkata tidak, tapi kita memilih untuk berkata iya, itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Saudara, hidup Petrus akan berbeda ketika dia berkata tidak terhadap panggilan Tuhan. Ya, tapi pekerjaan Tuhan tidak akan berubah. Saya percaya tanpa Petrus 3.000 orang itu pasti akan tetap bertobat. Tapi bukan Petrus yang berkhotbah, orang lain. Pekerjaan Tuhan itu tidak akan berubah dengan atau tanpa kita. Tapi hidup kita lah yang berubah ketika keputusan kita salah, ketika Tuhan memanggil kita. Makanya Tuhan butuh respon yang benar. Tuhan mau kita meresponi dengan baik. Kalau hari ini Anda tahu hidupmu itu biasa, Anda mengiring Tuhan itu separuh-separuh, hari ini Tuhan memanggilmu. Bolehkah aku memakai hidupmu? Aku mengingini hidupmu. Apa jawaban Anda? Yang pertama, jawablah iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab iya. Yang kedua, terus bertumbuh. Saudara, jawaban ya itu langkah pertama. Ya, iya Tuhan, aku mau jadi murid. Aku mau Tuhan. Yang kedua terus bertumbuh. Kenapa? Karena mengikut Yesus itu bukan perjalanan semalam, bukan sehari semalam. Anda perlu terus bertumbuh sama seperti murid. Di sisi pemimpin, Anda jangan menyerah. Terus komitmen di dalam memuridkan. Di sisi murid, ayo terus bertumbuh. Pertumbuhan itu butuh waktu. Tumbuhan aja bertumbuh juga butuh waktu. Dari benih menjadi pohon yang besar juga butuh waktu. Saudara, waktu demi waktu Anda perlu terus telaten, tekun untuk terus bertumbuh. Yang ketiga, jangan mundur atau tidak menyerah. Di dalam perjalanan Anda mengiring Yesus, di dalam perjalanan pemuritan Anda, ada masa-masa di mana Anda itu mungkin punya pilihan untuk menyerah. Ya, ketika Anda menghadapi masa-masa sulit, ya kan, ketika Anda menghadapi bukan cuma sulit, tapi ada masa-masa bosan. Seperti setahun ini saya tahu ketika Anda ibadah secara online, ada masa-masa mungkin jenuh. Ketika CG itu online, ada masa-masa mungkin bosan. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang jenuh. Kok gini-gini aja, aku pengen sesuatu. Nah, di dalam titik jenuh, di dalam titik bosan, Tuhan mau Anda tidak mundur. Tuhan mau Anda tidak menyerah. Karena itulah ujian dari perjalanan kita mengikut Yesus sebenarnya. Ada murid-murid yang akhirnya menyerah. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Yohanes 6 ayat yang ke-6, 66. Mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ada murid-muridnya Yesus yang mengundurkan diri dan tidak mengikut dia lagi. Kenapa? Karena waktu itu Yesus ngomong sesuatu yang keras. Mungkin di dalam pemuritan, di dalam perjalanan hidup kita mungkin pernah ditegur dengan cara yang keras, dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan kata-kata yang mungkin menusuk hati. Saudara, jangan mundur. Puji Tuhan ada orang-orang yang tetap bertahan. Ayat 67 dikatakan kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apa kamu tidak mau pergi juga? Yesus bukan Tuhan yang mengontrol, yang pokoknya kamu gak boleh. Malah Yesus tanya, kamu gak pergi juga sama seperti yang lain? Kenapa? Karena Tuhan mau ketika kamu stay, kamu itu punya alasan yang jelas. Jawaban Simon Petrus kepada Tuhan, kepadanya Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu ialah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, Anda harus punya fondasi yang kuat ketika Anda mengikut Yesus. Kalau enggak, ada banyak peristiwa yang bisa membuat kita ini menyerah di tengah jalan. Bisa membuat kita ini mundur, tidak lagi mengikut Yesus. Saudara, kalau Tuhan itu tidak menyerah dengan Anda tidak boleh menyerah di dalam perjalanan Anda mengikut Yesus. Ketika Anda melakukan kehendak Tuhan, sesuatu yang tidak mudah, saudara, ada harga yang harus dibayar mungkin. Apakah Anda tetap mau mengikut Tuhan? Apakah Anda tetap mau menjadi murid yang sungguh-sungguh membayar harga? Hari ini kalau Anda belum menjadi murid,
Kalau Anda masih menjadi orang yang hanya tidak berjemaat, tidak tertanam, bahkan tidak berkomunitas, hari ini Tuhan memanggil Anda untuk menjadi murid. Kenapa? Karena untuk itulah gereja ada. Kenapa gereja berdiri? Gereja berdiri hanya karena satu alasan. Karena Tuhan pernah bilang, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan gak cari jemaat, Tuhan gak cari pengikut, Tuhan cari murid. Untuk itulah gereja ada. Gereja harus terus menyuarakan, orang-orang harus jadi murid Kristus. Engkau gak cukup jadi orang yang duduk diam dengarkan firman Tuhan, Anda perlu dimuridkan. Karena untuk itulah gereja ada. Yesus naik ke surga dengan sebuah amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi murid Tuhan. Jangan hidup biasa-biasa, hanya dengar firman Tuhan selesai. Anda perlu komunitas, Anda perlu sebuah tempat di mana Anda bisa dimuridkan. Di dalam pemuridan tentu ada dinamika seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi itu akan mengubah Anda. Itu akan membuat Anda bertumbuh. Untuk itulah Anda dipanggil untuk jadi murid. Ya saudara, supaya Anda enggak jadi orang-orang yang gampang tergores oleh dunia, tergelincir. Tapi ada orang-orang yang terus membawa Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hari ini Anda adalah seorang pemimpin, apa yang mau saya bagikan dari firman Tuhan hari ini adalah jangan menyerah. Kalau hari ini Anda dipercaya punya murid-murid, saudara, Yesus itu punya murid-murid yang tidak mudah. Kalau saya mau kasih daftar lagi, sebenarnya lebih banyak cerita-cerita yang tanda kutip itu menjengkelkan dari murid-murid Yesus ini ketika Yesus bersama dengan mereka. Ya, mungkin itu peristiwa-peristiwa yang bukan cuma menjengkelkan tapi juga menyedihkan. Yesus dikhianati oleh murid-muridnya. Yesus ngajar muridnya nggak ngerti-ngerti. Ada masalah, muridnya ini nggak punya solusi dan sebagainya. Tapi Tuhan itu tidak menyerah dengan mereka. Tuhan itu punya komitmen, aku memuridkan mereka. Aku punya tujuan, itu bukan karena mereka, tapi aku punya visi buat hidup mereka. Aku percaya mereka bisa jadi orang-orang hebat. Orang-orang yang akan membawa Injil itu ke seluruh dunia. Tuhan punya visi bagaimana dengan diri Anda sebagai seorang pemimpin. Apakah Anda punya visi terhadap orang-orang yang Anda muridkan? Jangan lelah, kalau hari ini Anda lelah, belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus dengan kesabarannya, dengan keberaniannya, dengan keteguhannya. Dia terus memuridkan sehingga murid-murid ini menjadi orang-orang yang hari ini kitalah buah dari pelayanan, dari ketekunan, dari kesabaran Yesus. Saya percaya kalau hari ini Anda menjadi pemimpin, Tuhan itu tahu jadi lelah Anda. Setiap jadi lelah Anda itu akan ada buahnya. Mungkin Anda nggak tahu siapa buahnya, tapi ada orang-orang yang nantinya muncul, dijangkau, dimuridkan oleh orang-orang yang hari ini Anda muridkan. Saudara, apa yang menjadi respon yang Tuhan mau kita berikan kepada Tuhan? Katakan ya, Tuhan, aku mau menjadi murid. Kalau hari ini Anda ditantang untuk menjadi pemimpin, Tuhan, ya aku mau jadi pemimpin. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau Anda dipanggil untuk masuk lebih dalam, ya Tuhan, aku mau. Hidup Anda akan diubahkan. Petrus waktu ketika dia berkata, ya perahunya dipinjam Tuhan, dia nggak tahu bahwa suatu hari dia akan khotbah dan 3.000, 5.000 orang dipertobatkan, dibaptis. Dia nggak tahu, tapi ketika dia mulai berkata, iya, sejak hari itu, pelan tapi pasti hidupnya diubahkan. Saya percaya itu juga terjadi kalau hari ini Anda mau berkata, iya Tuhan, aku gak mau jadi orang yang mengikut Yesus begini-begini saja. Tuhan itu tahu di dalam perjalanan kekristenan kita, daging kita ini masih suka memberontak. Tapi kalau Anda terus mau bertumbuh, saya percaya Tuhan itu setia dengan Anda dan Tuhan akan terus mengubahkan Anda. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan saudara di masa-masa ini? Renungkan kembali, apa yang selama ini menghalangi Anda dan saya untuk melayani?
Apa yang selama ini menghalangi Anda dan saya untuk memberi kepada Tuhan? Apakah itu ketakutan? Apakah itu trauma masa lalu? Mungkin Anda pernah disakiti oleh orang yang menjadi pemimpin Anda. Atau keminderan. Atau apa, saudara? Jangan izinkan Tuhan itu hanya mengetok pintu, tapi Anda nggak membukakan pintu. Jangan biarkan Tuhan itu seolah-olah yang meminta kepada Anda, padahal Tuhan itu sebenarnya nggak membutuhkan. Tapi karena Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mau melibatkan Anda, Tuhan mau hidup Anda. Bolehkah Tuhan memakai hidup Anda? Kalau hari ini Anda mendengar Tuhan memanggilmu, responi panggilan Tuhan. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, Tuhan berbicara kepada Anda secara pribadi. Dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan Anda. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.